Bayangin ada bangunan yang begitu besar, begitu megah, sampai bisa dilihat dari luar angkasa. Tapi di balik kehebatannya ternyata dibangun di atas penderitaan. Bukan cuman metafora ya, ini beneran. Inilah tembok besar Tiongkok, salah satu keajaiban dunia yang ternyata punya sisi gelap yang jarang banget dibahas. Jadi, siapa sih yang pertama kali bikin tembok ini? Banyak yang ngira tembok besar cuma dibangun sama satu kaisar, padahal faktanya itu hasil kerja ratusan tahun dari berbagai dinasti. Tapi yang paling terkenal, Kaisar Qin Shi Huang, pendiri dinasti Qin. Nah, Qin Shi Huang ini bisa dibilang kaisar paling ambisius sekaligus paling kejam. Tahun 221 sebelum Masehi, dia berhasil nyatuin seluruh wilayah Tiongkok yang tadinya pecah-pecah jadi satu kekaisaran. Dan buat ngelindungin wilayah kekuasaannya dari serangan bangsa nomaden dari utara, dia punya ide gila bangun tembok super panjang. Tapi ini bukan bangun rumah biasa, ya ini proyek raksasa. Bayangin ratusan ribu orang dipaksa kerja, petani, tahanan, bahkan cendekiawan pun nggak luput. Dan kerja paksa ini bukan sehari dua hari. Mereka disuruh angkut batu, pasir, bahkan tanah pakai tangan kosong. Nggak ada alat berat, nggak ada teknologi, cuma kerja rodi siang malam. Banyak dari mereka yang tewas di tempat. Saking banyaknya yang mati, ada pepatah yang bilang tembok besar dibangun di atas tulang belulang. Gila ya, tapi Qin Shi Huang nggak main-main. Dia bahkan melarang siapapun keluar dari proyek sebelum selesai. Dan yang bikin serem, kalau ada yang coba kabur atau ngelawan, hukumannya bisa eksekusi di tempat. Bahkan ada kisah tragis dari sepasang kekasih yang bernama Meng Jiangnu dan suaminya. Suaminya dipaksa kerja membangun tembok dan akhirnya tewas. Meng Jiangnu datang nyusul dan saking sedihnya dia nangis terus di tembok sampai konon temboknya roboh. Legenda? Mungkin. Tapi kisah itu menunjukkan betapa brutalnya pembangunan tembok besar ini. Tapi tunggu dulu, sejarahnya nggak berhenti di situ. Setelah dinasti Qin jatuh, proyek ini diterusin sama dinasti-dinasti berikutnya kayak Han, Ming, dan lain-lain. Total panjangnya bisa lebih dari 21.000 km. Tapi ironisnya, tembok sepanjang itu ternyata nggak sepenuhnya efektif. Penyerangan dari utara tetap terjadi. Jadi apa fungsinya? Banyak sejarawan bilang tembok ini bukan cuma buat pertahanan, tapi juga simbol kekuasaan. Simbol, lihat nih, gua punya kuasa sebesar ini. Dan sekarang tembok besar jadi destinasi wisata. Jutaan orang datang tiap tahun buat lihat salah satu bangunan terbesar di dunia ini. Tapi berapa banyak dari mereka yang tahu cerita kelam di baliknya? Tembok ini megah iya, tapi juga berdarah. Dan tiap batu yang kamu lihat di sana mungkin dulunya diangkat oleh tangan yang gemetar, penuh luka, dan tak pernah pulang ke rumah. Sejarah emang nggak selalu indah, tapi di balik luka-lukanya selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Suka cerita kayak gini? Like dan subscribe sekarang juga buat dapetin video penuh cerita dari dunia sejarah dan budaya. Hanya di @ceritatanpabatas official.